Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Maftuhul Production. Hari ini akan memberikan materi yang berhubungan dengan materi hukum Islam ya, sumber hukum Islam yang menjadi rujukan, yang menjadi referensi, yang menjadi landasan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengartikan sumber hukum Islam itu apa? Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Jadi sumber hukum Islam ini menjadi ibaratnya menjadi rule, menjadi aturan, menjadi buku petunjuk di dalam kita beraktivitas, di dalam kita beramal, di dalam kita melakukan perbuatan. Oke, adapun materi kita berhubungan dengan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dari peta konsep ini terjawab bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad ya. Dari mempelajari konsep atau materi sumber hukum Islam ini, nanti diperoleh nilai dan perilaku kita. Terus nanti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Jadi kunci dari materi ini adalah itu, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nanti ijtihad nanti melahirkan beberapa produk, ada ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Oke, yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi sumber hukum Islam tertinggi atau hukum Islam yang pertama yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai rujukan, sebagai landasan untuk kita berperilaku, untuk kita beramal. Sehingga ketika di dalam aktivitas kita ada persoalan, ada masalah, tentu larinya pada Al-Quran terlebih dahulu, karena Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling tertinggi atau yang paling pertama. Pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat atau khariqul adah. Kita tahu bahwa setiap nabi, setiap rasul itu diberikan mukjizat masing-masing. Di antara mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad adalah mukjizat Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran ini berlaku sepanjang masa, berlaku selamanya. Kalau mukjizat-mukjizat yang berupa orang yang bisa ngobati seperti Nabi Isa itu hanya untuk masa Nabi Isa. Sementara sampai sekarang pun tidak terulang kembali mukjizat itu. Tapi kalau Al-Quran dari Nabi Muhammad lahir atau dari Muhammad hidup sampai sekarang pun Al-Quran tetap menjadi mukjizat yang mengagumkan. Sehingga kalau melihat Al-Quran begitu terpeliharanya Al-Quran itu sampai sekarang insya Allah Al-Quran masih tetap orisinil, masih tetap terjaga, karena yang menjaga Al-Quran adalah Allah itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran sebagai pedoman hidup ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Jadi ayat ini atau surat ini sudah jelas Al-Quran itu menjadi petunjuk dan memberi kabar gembira, karena di dalamnya berisi sebuah motivasi-motivasi hidup, berisi tentang
sejarah-sejarah yang membangkitkan semangat kita, berisi tentang akidah yang menjadikan keimanan kita, hati kita menjadi tenang, itu semua di dalam Al-Quran. Maka tidak salah, Al-Quran nama lainnya adalah As-Syifa sebagai obat. Bagaimanakah kedudukan Al-Quran? Sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Jadi ibaratnya ketika kita menjadikan sebuah hukum, jadi yang pertama yang dicari adalah dari Al-Quran itu terlebih dahulu. Baru Al-Quran tidak ditemukan, baru hadis. Hadis tidak ditemukan, baru istihad tadi ya. Nah, itu adalah tentang kedudukan Al-Quran. Jadi kedudukan Al-Quran sebagai sumber pertama, ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad, dan ulil amri memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya atau sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dari ayat ini, surat ini sudah jelas bahwa pertama adalah kita berpegang teguh kepada Allah. Baru setelah Allah, baru Rasul. Setelah Rasul, ul amri atau memegang kekuasaan. Jadi ini menjadi sebuah dasar di dalam kita mengambil sebuah hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, Allah dulu, Allah, Rasul. Nah, itu adalah tentang hierarki atau tingkatan kita di dalam memahami sebuah sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 105 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqulil khainina khasimah. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena mereka membela orang yang berkhianat. Jadi ini merupakan sebuah argumen kenapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam, karena Al-Quran memang benar-benar kitab yang di situ mengajarkan kebenaran, tidak ada kebohongan, tidak ada pendustaan, karena Al-Quran adalah langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berbicara tentang Allah, pasti Allah lah yang paling hakiki, yang paling benar. Ketika berbicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu di dalamnya ada 3 bagian. Jadi Al-Quran yang jumlah suratnya ada 114, ayatnya ada 6.666 ayat. Sebenarnya itu tidak pas, tapi ini supaya untuk lebih memudahkan, 6.666 ayat. Ada 30 juz ya. Itu di dalamnya ada 3. Akidah, syariah, dan akhlak atau budi pekerti. Maka ketiga ini pun kalau dalam bahasa akidahnya disebut sebagai hubungan segitiga yang nggak bisa dipisahkan. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman itu menyangkut pada keyakinan, ketakwaan, keimanan kepada Allah. Sementara Islam berhubungan dengan ibadah atau syariahnya atau ajarannya. Sementara ihsan melahirkan akhlak budi pekerti. Sehingga ketiga ini merupakan hubungannya begitu erat, nggak bisa dipisahkan. Bahwa umat Islam atau manusia itu harus punya keyakinan.
ketika sudah punya keyakinan kepada Allah, juga harus melaksanakan perintahnya berupa apa? Ibadah atau berupa syariat seperti sholat, zakat, haji, ibadah, puasa, ibadah, bersedekah itu adalah merupakan syariah ibadah kepada Allah. Nah, dari keyakinan kepada Allah, terus mengerjakan ibadah kepada Allah, syariah kepada Allah, maka tentunya dari situ akan melahirkan sebuah akhlak atau budi pekerti yang baik, ya. Lah, ibadah kepada Allah itu bukan hanya ibadah yang langsung atau ibadah dalam bahasa fikihnya disebut sebagai ibadah mahdhoh saja, tetapi juga ada ibadah ghairu mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh itu ibadah vertikal, hablum minallah. Ibadah ini berupa sholat, puasa, zakat, tahajud itu merupakan ibadah mahdhoh. Sementara ibadah yang lain juga harus diperhitungkan. Karena manusia jangan hanya memikirkan diri sendiri berupa dia hanya melakukan ibadah-ibadah saja, tapi dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia, hubungan dengan sejawat, hubungan dengan keluarga tidak baik. Apa fungsi dari akhlak budi pekerti ini? Karena esensi dari orang yang berkeyakinan, orang yang melakukan ibadah itu harus melahirkan akhlak atau budi pekerti yang baik. Akhlak budi pekerti ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk sesama. Nah, itulah esensi dari ibadah, ibadah ghairu mahdhoh. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis atau sunnah. Yang sebenarnya itu hadis atau sunnah. Apa sih perbedaan antara hadis dan sunnah? Nah, kalau menurut istilah itu hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa dibuat skema seperti ini. Jadi kalau hadis itu ucapan, perkataan, ketetapan Rasulullah yang bersifat umum. Tetapi kalau sunnah itu segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya hampir sama, tetapi lebih khusus, lebih spesifik lagi. Itu disebut dengan sunnah. Ketika berbicara tentang hadis, untuk mengetahui hadis itu harus 3 komponen yang perlu dipahami. Ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Jadi hadis itu harus memenuhi 3 ini. Ada sanadnya, ada matannya, ada rawinya. Kalau ada hadis tanpa sanad, berarti hadis itu ya belum jelas. Tanpa ada isinya, ya nggak mungkin, karena esensi dari hadis itu ya isi atau materinya. Sementara yang meriwayatkan itu juga penting. Yang meriwayatkan siapa ini? Ya. Maka 3 komponen ini menjadi penting ketika kita belajar hadis. Saya akan berikan contoh ini. Bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammati wa labnal mar'ati wa kholatiha. Jadi hadis ini An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sanad, ya, atau seseorang yang menyampaikan hadis Rasulullah. Kalau ada hadis di situ kok diriwayatkan oleh Abu Hurairah, insya Allah hadis itu bisa dikatakan hadis sahih, karena Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Meskipun zaman dulu dia nggak begitu terkenal, tetapi Abu Hurairah peninggalnya, wafatnya itu merupakan sahabat yang sangat banyak atau paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok justru Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis, sementara sahabat-sahabat yang top seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata ketika zaman dulu, zamannya sahabat Abu Bakar itu, intensitas ketemu dengan Nabi Muhammad itu nggak begitu intens, atau nggak begitu sangat lebih berhubungan dengan Nabi Muhammad, nggak begitu 24 jam, nggak 24 jam, ya. Karena mungkin punya aktivitas lain. Di samping sahabat juga bekerja, sahabat juga punya keluarga, sehingga bertemu dengan Nabi hanya waktu-waktu tertentu. Sementara Abu Hurairah itu hampir keseharian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hampir merekam apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Hurairah itu ya ibaratnya sahabat memang yang paling sering intensitas dengan Nabi Muhammad begitu tinggi sekali. Sehingga Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Itulah
Maka ada plus minusnya ya. Memang Abu Hurairah ini memang karena dia sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sering interaksi dengan Nabi Muhammad, maka tidak salah kalau Abu Hurairah tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad dari awal hingga akhir, dari mulai tidur sampai bangun tidur, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua tahu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sementara qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha, ini disebut sebagai matan atau isi dari hadis ini ya. Sementara yang belakang ini rawahul Bukhari adalah sebagai perawi atau yang meriwayatkan hadis. Jadi kutubus sita ya. Jadi kok hadis kok diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim atau Imam 6 ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad. Nah, itu adalah kategori hadisnya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Banyak hadis yang sahih. Imam Bukhari dengan Abu Dawud jelas beda generasi ya. Bukhari itu hidup masa Abbasiyah atau masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, kurang lebih abad ke-7 ya, atau hijrahnya 132 Hijriah. Sementara Abu Hurairah kan masa dengan Nabi Muhammad SAW. Oke. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ya. Kalau Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, sementara hadis sendiri sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, mana mungkin kita lebih dulu memilih nabi daripada Allah, karena nabi yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah dulu berupa Al-Qur'an, baru hadis berupa sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis atau sunnah dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hasr ayat 7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaquwa innahu syadidul iqab. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Jadi ayat ini sudah jelas bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Karena melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita disuruh untuk mengambil. Kita disuruh untuk menerima itu. Dan apa yang Rasul larang, maka kita disuruh untuk meninggalkannya. Ya. Sekarang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Jadi hadis itu mempunyai fungsi. Fungsi dari hadis yang pertama adalah untuk memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an memerintahkan, seperti halnya contoh, Al-Qur'an memerintahkan tentang sholat, maka hadis menguatkan tentang perintah sholat. Ya, itu adalah fungsi hadis ya. Yang kedua, menjelaskan ayat-ayat Quran yang masih bersifat umum. Kalau kita mengetahui bagaimana cara sholat Nabi Muhammad SAW, itu dalam Al-Quran kita tidak menemukan secara terperinci, secara detail. Bagaimanakah sifat atau status, bagaimanakah ketika kita duduk tahiyatul masjid, bagaimana duduk iftiras, bagaimanakah duduk sujud di antara dua sujud, bagaimanakah ketika rukuk yang benar, bagaimana ketika takbir yang benar, itu dalam Al-Quran tidak diterangkan secara detail. Tetapi kalau hadis Nabi Muhammad SAW akan memperinci atau mengulas lebih dalam lagi tentang pelaksanaan sholat, itu diatur dalam hadis. Maka fungsi hadis adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Terus selanjutnya adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi untuk menerangkan lebih jauh, mungkin dalam Al-Quran pemahaman kita belum bisa. Karena mungkin apa? Karena kedalaman ilmu pengetahuan yang kita belum sempurna, atau ilmu kita yang belum nyampe ke situ. Memang orang yang menafsirkan Al-Quran itu memang orang-orang benar-benar yang kredibel ya, orang yang memang paham ilmunya ya. Karena orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan ilmu, sama halnya dia telah
ditempatkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya harus bersinergi antara pemahaman Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Selanjutnya adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi fungsi dari hadis adalah mungkin dalam Al-Qur'an itu secara hukum belum disampaikan, maka hadis ini berfungsi untuk menetapkan hukum baru dalam Al-Qur'an itu. Itu adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Sekarang, ketika berbicara tentang hadis, tentunya ada macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis itu yang pertama ada hadis mutawatir ya, ada dua hadis mutawatir, hadis ahad ya. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan banyak perawi dan kebanyakan perawinya tidak dusta, dapat dipercaya. Contohnya adalah hadis yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka ya. Jadi ini merupakan hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, jadi banyak perawi ya. Banyak yang meriwayatkan. Memang ibaratnya hadis familiar, sudah banyak diketahui oleh orang. Maka dalam menggunakan hadis ini ya udah, hadis ini dikategorikan sahih, kita nggak perlu ragu-ragu untuk menggunakan hadis ini. Sementara yang kedua adalah hadis masyhur ya. Tadi minta maaf ada 3 secara perawinya ya. Hadis mutawatir, masyhur, dan ketiga adalah hadis ahad. Hadis masyhur itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi kalau tingkatannya ya di bawah mutawatir lah. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Nah, jadi hadis ini ya masyhur. Kata masyhur kan berarti artinya sudah terkenal ya. Jadi contoh hadis ini adalah orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah tantangannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Jadi lebih dari 2 orang perawi ya. Tetapi hadis ini karena sudah banyak diriwayatkan oleh tabi'in, maka hadis ini juga statusnya juga kategori statusnya sahih atau kuat. Sementara hadis yang ketiga adalah hadis ahad. Apakah hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi tapi tidak mutawatir, tidak kategori tingkat hujahnya nggak begitu kuat ya hadis ahad. Ya. Sementara dilihat dari segi kualitas ya perawi atau yang meriwayatkan itu, hadis ada 4, hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Jadi melihat dari orang yang meriwayatkan itu ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Dari segi kualitas orang yang meriwayatkan ya, dari segi kualitas. Hadis sahih itu apa? Hadis ini diriwayatkan oleh orang perawi yang adil. Perawinya tidak cacat, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, dan sanadnya sampai Rasulullah SAW tersambung langsung ke Rasulullah SAW. Maka hadis ini disebut sebagai hadis sahih atau hadis yang dobit, dapat dipercaya, atau hadis ini kategori hadisnya kuat ya, hujahnya kuat. Sementara hadis hasan yang meriwayatkan adil, tidak cacat, tetapi hanya kurang kuat hafalannya. Dan hadis ini sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi menggunakan hadis hasan ini ya juga kategori boleh-boleh saja karena hanya sedikit kekurangannya, tapi hadis ini bisa dikategorikan hadis yang hujahnya juga kuat ya. Sementara hadis dhaif ya, hadis yang tidak memenuhi ciri hadis sahih, tidak bisa jadi hujah ya, adil, maksudnya kurang adil, masih ada kecacatan perawinya dan kurang kuat hafalannya. Hadis ini boleh dijadikan sebagai motivasi ibadah saja, tetapi dalam penunggan hukum maka
tidak boleh menggunakan hadis dhaif ya. Hadis yang keempat, hadis maudhu. Hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah disebut hadis palsu. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini tertolak ya. Tertolak. Karena hadis ini maudhu. Hadis ini dibuat-buat oleh orang untuk kepentingannya, untuk kepentingan pribadi, politik, golongan yang lainnya. Maka menggunakan hadis ini tertolak, tidak boleh. Karena hadis ini tidak sampai ke Rasulullah SAW. Ya, jadi meringkas hadis sahih, hadis kuat buat hujah. Hadis hasan bisa buat hujah. Hadis dhaif hanya untuk motivasi ibadah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sementara hadis maudhu, hadis palsu atau hadis tertolak. Sementara sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Jadi kalau kita memahami sebuah persoalan atau kita menemukan masalah persoalan, di situ Al-Quran tidak ditemukan atau tidak terjawab, maka kita menggunakan hadis Rasulullah SAW. Tetapi dari hadis itu pun tidak ditemukan masalah yang kita cari, maka kita boleh menggunakan ijtihad. Lah, ijtihad itu apa? Ijtihad adalah dari bahasa Arab, artinya ijtada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal, secara total ya. Adapun secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Jadi memang tingkatan ijtihad ini memang benar-benar orang yang alim benar dalam menggunakan ijtihad ini. Tidak semua orang boleh berijtihad karena kalau dia tidak mumpuni keilmuannya. Orang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid. Bisa dikatakan ijtihad kalau orang yang ijtihad itu memenuhi syarat. Apakah itu? Pertama, harus memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang pemahaman Islam. Terus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu yang harus dipenuhi ya sebagai seorang alim ya, seorang mujtahid itu ya. Bahasa Arabnya harus tingkat tinggi, bukan hanya bahasa Arab hanya kaifa haluk, hanya itu saja, hanya man anta, mas muka, bukan hanya itu, tapi lebih dalam, sudah sampai kepada lugha atau belajar mantek, sudah belajar balaghah, tingkatan yang lebih tinggi dalam itu, atau sastra Arab yang lebih dalam lagi ya. Di samping juga ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu sejarah harus kuat juga dimiliki oleh para mujtahid itu. Yang ketiga adalah harus memahami cara merumuskan hukum. Merumuskan disebut dengan istinbat ya. Bagaimana menggali sebuah hukum, dia harus tahu apa harus dilakukan dulu, tingkatan apa dulu yang harus dilakukan ketika dia merumuskan sebuah hukum. Nah, ini harus dipahami oleh orang yang mau ijtihad. Dan yang tak kalah penting adalah dia harus memiliki keluhuran akhlak. Jadi ibaratnya orang alim tidak berakhlak berarti tidak disebut sebagai orang alim. Karena orang alim juga harus punya ilmu yang tinggi, tapi akhlak kesehariannya juga harus diperhitungkan. Ya. Oke. Ijtihad itu tergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Mungkin dalam menemukan sebuah jawaban itu mungkin berbeda pendapat karena memang kemampuan dari para mujtahid yang berbeda-beda. Tetapi itu semua tidak mengurangi kualitas dari ijtihadnya itu. Yang penting mereka punya sumber yang jelas. Yang penting sudah memiliki referensi yang jelas, yang memiliki kekuatan ilmu yang jelas, sehingga berbeda pendapat tidak masalah, ikhtilafu umat ya. Seperti halnya dalam pelaksanaan sholat subuh lah, kunut itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, itu kan masing-masing para alim ijtihad masing-masing, tapi kita menghargai karena dari orang yang membolehkan kunut subuh bahkan sunnah itu karena ada perintah yang jelas. Nah, sementara ada yang lain juga tidak menemukan ini, tapi karena sama-sama menemukan dalil yang kuat, ya udah kita mengikuti yang menjadi keyakinan kita saja. Kita ikut imam siapa? Imam Syafi'i, berarti kita menggunakan kunut ketika sholat subuh. Tetapi Imam Syafi'i pernah ketika berada di Mekah itu, Imam Syafi'i tidak berkunut karena menghormati gurunya Imam Abu Hanifah ya. Oke.
Selanjutnya, istihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Jadi saya sudah sampaikan tadi, tingkatan pertama sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah istihad. Jadi ketika Al-Quran, hadis tidak ditemukan, baru menggunakan ijtihad ya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, langsung saja artinya ya, dari Mu'adz bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, mengutus Mu'adz ya, ia bersabda, "Ya Mu'adz, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Mu'adz berkata, "Saya akan memutuskan menurut kitabullah, menurut Al-Quran." Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam kitabullah atau Al-Quran itu engkau tidak menemukan suatu mengenai soal itu?" Mu'adz menjawab, "Jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW." Dan kemudian Nabi bertanya lagi, "Dan umpama jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan mempertimbangkan akal pikiran sendiri, istihadu biroi, tanpa bimbang sedikit pun." Kemudian Nabi bersabda, "Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulullah dengan suatu sikap yang disetujui Rasulullah SAW." Ya, jadi itu adalah perintah tentang diperbolehkannya istihadul ra'yi atau menggunakan pendapat. Tetapi kalau melihat seperti itu, karena Nabi mengapa memberi jawaban itu? Karena melihat Mu'adz orang yang dalam keilmuannya, maka Nabi Muhammad pun ya menyetujui. Tapi mungkin kalau ketemunya dengan orang-orang yang nggak begitu paham tentang keilmuan Islaman, ya mungkin jawaban Nabi mungkin berbeda lagi. Nah, jadi Rasulullah juga mengatakan seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Inilah kehebatan fadilah atau penghormatan kepada orang yang melakukan ijtihad. Salah pun masih mendapatkan 1 pahala, apalagi benar mendapatkan 2 pahala. Ya, sekarang bentuk-bentuk ijtihad. Ya, ijtihad itu ada yang disebut dengan ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Jadi bentuk-bentuk ijtihad ya, ada ijma', qiyas, maslahah mursalah. Apa itu? Sekarang bentuk ijtihad yang pertama adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Jadi sepakat karena hasil dengan diskusi musyawarah yang begitu dalam sehingga memutuskan untuk memberikan kesepakatan di dalam Al-Quran hadis tidak ditemukan, tetapi sesuai dengan ijma', dengan kesepakatan para mujtahid itu, maka diputuskan ini. Nah, contoh ijma' yang dilakukan sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran. Jadi ketika Nabi Muhammad selama hidupnya itu tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, mengumpulkan Al-Quran atau menulis menjadikan satu, belum ada perintah itu. Ya. Lah, masalah ketika muncul ketika Nabi Muhammad sudah wafat dan terjadi perang Yamamah ya, perang untuk menumpas gerakan Nabi palsu, gerakan orang-orang murtad. Pada waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar. Ya, ketika perang ini ternyata banyak para hafid yang meninggal dunia, hampir 70 para sahabat yang hafid meninggal dunia. Sehingga pada waktu itu usulan Umar bin Khattab mengatakan, ya khalifah ya, bahwa ini menjadi masalah nanti para hafid pada meninggal dunia sementara kita nggak punya catatan lembar-lembaran. Maka dengan kesepakatan Umar dan Abu Bakar beserta para sahabat pada waktu itu memutuskan untuk membukukan Al-Quran yang pada waktu itu dipanitiai oleh Zaid bin Sabit. Itu adalah ijma'. Sementara bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Jadi contohnya seperti ini. Allah itu jelas mengharamkan minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu rijzum min amali syaiton fastanibu la'allakum turhamun tuflihun. Ya, jadi itu adalah larangan untuk minuman keras.
Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang itu ternyata yang memabukkan itu bukan hanya minuman keras. Sekarang itu ada namanya narkoba atau brandy, whisky, topi mirin, vodka. Nah, jadi dulu kan menggunakan khamar, sementara kata-kata brandy, whisky, topi mirin itu enggak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sekarang lebih milenial lagi adalah sekarang itu sesuatu yang memabukkan bukan hanya dari yang berbentuk cair, yang berbentuk padat pun sekarang sudah bisa memabukkan. Narkoba atau daun pun juga bisa memabukkan. Ganja berbentuk serbuk pun bisa memabukkan, seperti morfin ya, seperti narkotika, zat-zat yang lainnya. Yang sekarang itu yang marak lagi adalah mabuk lim, jadi menggunakan lim. Lim itu sudah bisa memabukkan. Nah, sifat seperti ini itu maka diputuskan dengan kias, yaitu menganalogkan masalah yang baru yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah dapat hukumnya. Jadi menggunakan apa? Menggunakan sifatnya dan karakternya. Karena sifatnya karakternya sama-sama mabukkan, maka orang yang minuman keras samanya dengan dia minuman khamar berbentuk brandy, whisky, topi mirin, vodka, dan sifat-sifat lainnya. Samanya dengan orang yang menggunakan obat-obatan, kalau itu sifatnya sama-sama mabukkan, maka juga diharamkan. Itu namanya qiyas. Sementara bentuk ijtihad yang ketiga adalah penetapan hukum yang berbentuk maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Jadi mengambil kemaslahatannya, mengambil sifat yang membuat maslahah menjadi baik. Contohnya di sini adalah seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Mungkin masalah ini belum ditemukan di Al-Quran atau hadis, tapi dalam bentuk ijtihad menggunakan maslahah atau kemaslahatan diperbolehkan menggunakan hukum seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya? Itu adalah tentang bentuk-bentuk ijtihad. Sekarang contoh soalnya seperti ini. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam utama yang ada di dalamnya, menyangkut berbagai aspek hukum yang mampu menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangannya sains dan teknologi, maka muncul permasalahan hukum baru seperti inseminasi buatan yang belum terakomodir dalam sumber-sumber hukum utama tersebut. Namun pada aspek lain diperlukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Dari istilah di atas, sikap yang harus diambil ulama adalah apa? Jadi inseminasi buatan itu seperti ini. Inseminasi buatan itu semacam sekarang itu orang yang hamil tidak perlu hubungan badan, ya, tidak perlu hubungan badan. Tetapi apa? Hanya mengambil sperma dari pejantan, terus sperma itu diambil terus disuntikan ke betina. Nah, ini dalam hukum kekinian ini kan sudah terjadi, sudah muncul, sementara perlu jawaban. Nah, seperti ini disebut para ulama harus apa? Yang pertama melakukan ijtihad, maslahah mursalah, melakukan qiyas atau ijma ulama. Tentu jawabannya adalah melakukan ijtihad, nanti akan melahirkan apa? Bisa melahirkan maslahah mursalah, qiyas atau ijma. Oke. Sekarang kita masuk hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Kalau hukum taklifi itu hukum yang berhubungan dengan pembebanan kepada para mukallaf. Bukan beban ya, tapi memberikan sebuah konsekuensi ketika dia sebagai orang muslim di dunia ini ya. Jadi hukum di dunia ini ya, dalam Islam ada fardu atau wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib itu seperti apa? Wajib itu, saya meringkas saja ya supaya pemahamannya lebih cepat. Wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa, intinya itu. Jadi seperti halnya sholat itu wajib, zakat juga wajib. Ya. Sementara fardu atau wajib sendiri ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti bersifat individu. Artinya apa? Artinya kewajiban itu tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Harus dia sendiri yang melaksanakan. Sholat itu nggak bisa diwakilkan. Sholat itu nggak bisa dibayarkan kepada orang lain. Harus dia sendiri yang melaksanakan, individu. Ya. Sementara kalau fardu kifayah itu sifatnya wajib. Tetapi kalau ada salah satu yang melakukan atau yang mengamalkannya, maka gugurlah dosa
yang lainnya. Fardu kifayah ini berlaku seperti sholat jenazah ya, sholat jamaah itu fardu kifayah. Artinya apa? Artinya kalau di dalam komunitas atau di dalam kampung itu atau perumahan itu kok ada orang meninggal dunia tidak ada yang mensolati, hukumnya fardu kifayah ya. Lah kok tidak ada yang menyolati, maka satu kampung itu dosa semua. Tetapi kok ada satu perwakilan yang mewakilkan, maka dosanya gugur. Artinya beban itu sudah diwakili oleh satu orang itu ya, itu namanya wajib fardu kifayah atau wajib kifayah. Hukum taklifi selanjutnya adalah haram. Haram itu ya intinya kebalikan wajib. Dilakukan mendapatkan dosa, ditinggal mendapatkan pahala. Nah, jadi intinya kok dilakukan untuk dosa, ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Contohnya minuman keras, zina, mencuri, merampok, itu adalah hukumnya haram. Sementara hukum yang ketiga adalah sunnah atau mandub. Apa itu sunnah atau mandub? Yaitu orang yang melakukan mendapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Nah, ya, jadi ya intinya ya kue ngelakoni yo untuk pahala, orang ngelakoni yo redo dosa. Contohnya apa? Ya puasa sunnah, sedekah, apalagi banyak diantara amalan-amalan yang sifatnya sunnah ya. Nah, terus makruh itu dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi makruh dari kata karuh, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau kamu melakukan ya orang dosa, tetapi kalau kamu meninggalkan justru mendapatkan pahala. Tapi enaknya apa? Berarti enaknya ya ditinggal saja. Contohnya apa? Seperti makan aroma tidak sedap. Jadi kalau senang makan pete, sering makan bawang itu diusahakan ya segera dibersihkan. Karena apa? Bau ini juga akan menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Artinya nanti jangan sampai bau ini mengganggu apa itu keakraban, mengganggu situasi ya. Sementara terakhir adalah mubah. Mubah itu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Jadi ya oleh wae ya, oleh dilakoni ya oleh ora dilakoni. Seperti makan roti, minum teh, tidur itu kan hukumnya mubah ya. Tetapi ini hukumnya juga bisa berubah ya. Makan roti itu mubah, tetapi kalau makannya sampai kebablasan, kelebihan, sampai muntah-muntah, sampai gelegean, sampai apa itu, sampai berlebihan, itu hukumnya menjadi haram ya. Standar saja, normal saja. Tidur itu boleh, tapi kalau tidurnya setiap hari tidur terus, maka menjadi tidak baik, menjadi makruh hukumnya itu. Ya. Oke, itu adalah tentang hukum taklifi. Hukum ini harus dilakukan bagi yang wajib dilakukan, haram ya ditinggalkan, sunnah ya baik dilakukan, makruh lebih baik ditinggalkan, mubah ya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Oke, dari pemahaman yang saya sampaikan tadi, coba kamu diskusikan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis, sebutkan hukum-hukum tersebut, dan apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang selama ini berlaku di dalam kehidupan kita. Jika ya, bagaimana solusi agar kita terhindar dari golongan orang-orang kafir sebagaimana disebut dalam ayat di atas. Oke, tolong pahami tugas ini, dan bagi anak yang saya ajar ya nanti dikumpulkan tugas ini ya. Demikian, nanti kita lanjut pada materi selanjutnya. Tunggu saja, masih tetap berkunjung di Maftuhul Production channel Maftuhul Production, dan jangan lupa di subscribe ya, sehingga menjadikan semangat kita untuk berdakwah lebih jauh lagi. Demikian, karena subscribe adalah gratis, tidak ada tendensi yang lain. Saya niatkan untuk berdakwah, untuk menebarkan kebaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.